Jadi jawab, wah kok kurang dur ya. Tak pegang nggih, tak pegang nggih. Monggo. Dalam. Iya. Jadi jilbab rawis berarti tidak ada dalam undang-undang peraturan. Kalau tidak tertulis di dalam apa namanya tata tertib siswa berarti tidak ada aturannya. Artinya kalau tidak ada larangan untuk itu berarti ya bukan larangan. Bukan larangan. Boleh. Bukan pada tata tertib yang ada di kelas masing-masing yang dulu sudah beda. Gitu. Jadi rawis yang tidak boleh itu yang berkaos. Dulu pernah ada pertanyaan dari siswa. Saya kembalikan ke aturan. Kalau aturannya tidak tertulis seperti itu ya jangan dilarang, saya bilang begitu. Kalau mau dibenahi di tahun ajaran baru, biasanya kan di awal tahun pembelajaran itu saya bawakan ke forum. Nah, di forum itu mana yang memberatkan gitu. Yang mana yang memberatkan itu malah justru kita buang. Nah, yang sudah bagus biar bagus begitu. Yang terlalu memberatkan siswa kita buang. Asal bukan apa namanya. Yang menurutnya banyak gitu. Nggak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Tapi dirahasia ya Pak itu sama OSIS. Saya sebenarnya sudah peringatkan jangan seperti itu gitu. Kalau tidak ada dalam aturannya jangan aturannya tidak ada, aturannya hitam putih. Kalau misalnya kita pegang pelanggarannya di mana, jadi tidak jelas. Nah, kalau anak tanya saya melanggar pada pasal berapa, kita nggak bisa tunjukkan. Udah bilang sama anak seperti itu loh waktu anak-anak tanya sama saya. Jadi sementara ini ya biarkan seperti itu kalau tidak melanggar. Kalau nanti kita mau buat aturan baru di tahun ajaran baru bisa berlaku. Gitu. Sementara ini sudah hitam di atas putih ditandatangani oleh kepala sekolah, berarti itu yang berlaku. Pembaruannya dilakukan pada nanti tahun ajaran baru. Kalau ingin tidak ada larangan berawis ya nanti kita masukkan ke dalam. Nah gitu maksudnya seperti itu. Berarti saya sudah ngomong sama anak itu seperti itu. Operasi yang kemarin ilegal berarti. Pengoperasian yang itu anak bekerja maksudnya baik tapi itu tidak ada apa kepegangan hukumnya. Harusnya pegangan hukumnya ya taktik itu yang sudah ada di kelas. Jelas pasal berapa melakukan pelanggaran gitu kan. Nanti kita bisa tangani misalnya pakai kaos kerudung berkaos itu bisa kita pegang karena memang tidak aturannya bilangnya tidak boleh bahan kaos itu jelas. Tapi kalau rawis itu bahannya kain ya silakan karena memang seperti itu. Modelnya rawis itu masih diperbolehkan untuk saat ini. Mungkin tahun depan. Tahun depan kalau memang aturannya ada ditulis seperti itu, diharapkan ditulis seperti itu, kita tulis bareng-bareng seperti itu, kita bawa ke forum, kemudian anak-anak mendaki untuk larangan berawis, berarti berlaku efektif setelah tahun ajaran baru. Setelah 2020 Juli. Pada tahun ajaran habis PNS 2020-2021 berlaku. Kalau disetujui berlakunya tahun itu. Tegangannya tetap ada. Peraturan yang lalu 2019 kemarin. Itu yang rawis Pak. Sekarang yang sepatu hitam harus bertali. Memang ada Pak itu aturan. Sepatu hitam harus bertali. Sing pantofel gitu disita semua ya Pak. Itu ada kayaknya aturannya. Harus bertali itu ada aturannya segitu. Ada hitam dan hitam. Hanya khusus pada jurusan tertentu ada permintaan dari kajurnya untuk diperbolehkan pakai pantofel. Termasuk AP. AP itu pantofel diperbolehkan dan memang diminta oleh diminta oleh kajurnya. Tetapi untuk umumnya bertali. Semuanya harus bertali kecuali JIY jurusan istimewa. Permintaan dari kajur. Tidak permintaan dari kajur itu.
Berarti jurusan istimewa SMKN 1 Kudus, JIS berarti. Permintaan dari kajurnya karena permintaan memang kajurnya. mungkin kaitannya dengan penampilan anak-anak kantor atau gimana. Kalau ada permintaan dari jurusan lain diperbolehkan pakai pantofel ya kita ikuti aja. Paham semua ya. Jadi rawis sekarang masih diperbolehkan dan sepatu harus bertali warna hitam. Oke, konfirmasi dari pembina OSIS. Jadi nanti kalau ada operasi jilbab rawis dari OSIS, laporkan saja kepada Pak Imam. Ya, terima kasih. Oke, see you next time. Bye. YouTube.